Sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi dibagi menjadi beberapa komponen. Yang A yaitu sejarah akuntansi dan double entry system. Yang pertama, praktik akuntansi awal. Akuntansi sudah digunakan sejak manusia mulai melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sistem pencatatan perkembangan dari pencatatan manual hingga menjadi sistem yang lebih sistematis. Yang kedua, penemuan double entry system. Banyak sumber menyebut Luca Pacioli sebagai pencetus sistem pembukuan double entry melalui bukunya Summa de Arithmetica pada tahun 1494. Konsep dasar double entry yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Yang ketiga, ada kontribusi peradaban Islam dalam akuntansi. Ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi berkontribusi dalam pengembangan sistem angka dan logaritma yang mempengaruhi akuntansi modern. Konsep mudharabah dalam Islam menunjukkan pemisahan antara pemilik modal dan pengelola bisnis yang menjadi dasar laporan keuangan modern. B. Perkembangan akuntansi di dunia. Sistem pembukuan berkembang dari single entry menjadi double entry dan triple entry accounting. Gautier tahun 1973 membagi sejarah akuntansi dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu prakapitalis sebelum abad ke-11. Akuntansi masih bersifat sangat sederhana dan digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan dasar serta administrasi kerajaan. Namun sistem ini masih bersifat single entry dan belum memiliki standar yang jelas dalam pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu kapitalis nascent sejalan dengan penemuan double entry. Ditandai dengan munculnya double entry system seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan di Italia pada abad ke-13 hingga ke-15. Sistem ini memungkinkan setiap transaksi dicatat dalam dua aspek, yaitu debit dan kredit, yang memberikan informasi lebih akurat mengenai posisi keuangan suatu entitas. Yang ketiga, kapitalis merkantilis. Abad ke-16 berkembangnya perdagangan. Pada periode ini, perusahaan dagang besar seperti VOC mulai menggunakan sistem akuntansi yang lebih kompleks untuk mengelola transaksi keuangan mereka. Akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi harian, tetapi juga untuk menghitung laba, mengontrol biaya operasional, dan membuat laporan keuangan untuk para pemegang saham. Yang keempat, revolusi industri. Akuntansi mulai digunakan dalam perusahaan besar. Seiring dengan berkembangnya industri manufaktur pada abad ke-18 dan ke-19, perusahaan-perusahaan membutuhkan sistem akuntansi yang lebih rinci untuk mencatat biaya produksi, mengelola persediaan, dan mengukur efisiensi operasional. Pada masa ini, muncul konsep akuntansi biaya membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada perkembangan modern, pengaruh teknologi digital dalam akuntansi. Standar akuntansi seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS mulai diterapkan secara luas untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh asing, terutama Belanda dan Amerika, yang membawa sistem akuntansi mereka ke Indonesia. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi, regulasi, serta kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode utama, yaitu zaman kolonial dan zaman kemerdekaan. Yang pertama, zaman kolonial. Sebelum VOC masuk, masyarakat Nusantara menggunakan sistem barter. VOC mulai menerapkan sistem pembukuan modern di Indonesia pada abad ke-17. Pada zaman penjajahan Belanda, sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem Venesia Italia. Yang kedua, zaman kemerdekaan. Sistem akuntansi yang digunakan awalnya adalah sistem Belanda. Pada tahun 1950-an, masuk pengaruh sistem akuntansi Amerika karena investasi asing. Akhirnya terjadi dualisme sistem akuntansi Belanda versus Amerika. Pada 1980, Amerika Indonesia mengharmonisasi sistem akuntansi agar seragam. D. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Standar Akuntansi Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan pada 23 Desember 1957 sebagai organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesi akuntansi di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia berperan penting dalam pembentukan standar akuntansi nasional.
peningkatan kompetensi para akuntan, serta penyesuaian sistem akuntansi Indonesia agar sesuai dengan standar internasional. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis, Ikatan Akuntansi Indonesia terus berupaya menyesuaikan standar akuntansi yang berlaku agar mampu memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sejarah perkembangan standar akuntansi Indonesia. Yang pertama, 1973, Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI pertama kali diterbitkan. Sejarah perkembangan standar akuntansi Indonesia dimulai pada tahun 1973 ketika Ikatan Akuntansi Indonesia pertama kali menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia. PAI 1973 disusun sebagai pedoman utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia. Kedua, 1984, revisi PAI untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Seiring dengan pertumbuhan dunia usaha dan semakin kompleksnya transaksi bisnis, PAI mengalami revisi pada tahun 1984. Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan prinsip akuntansi dengan perkembangan ekonomi, industri, serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Pada periode ini, Indonesia mulai mengalami pengaruh dari sistem akuntansi Amerika, terutama karena masuknya perusahaan multinasional dan meningkatkan aktivitas investasi asing. Ketiga, 1994, transformasi menjadi standar akuntansi keuangan atau SAK. Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan perubahan besar dengan menggantikan prinsip akuntansi Indonesia menjadi standar akuntansi keuangan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memudahkan perbandingan dengan laporan keuangan dari negara lain. SAK 1994 lebih selaras dengan standar akuntansi internasional meskipun masih memiliki beberapa perbedaan dengan standar yang diterapkan oleh negara-negara lain. Yang keempat, 2007 atau sampai sekarang, konvergensi ke International Financial Reporting Standard atau IFRS memasuki era globalisasi. Indonesia mulai melakukan konvergensi dengan International Financial Reporting Standards pada tahun 2007. IFRS merupakan standar akuntansi yang digunakan secara luas di banyak negara untuk meningkatkan transparansi dan harmonisasi laporan keuangan di tingkat internasional. Konvergensi ke IFRS bertujuan untuk memudahkan perusahaan Indonesia dalam menarik investasi global, serta melaporkan keuangan mereka menjadi lebih mudah dibanding dengan perusahaan dari negara lain. Pendidikan akuntansi di Indonesia. Pendidikan akuntansi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga akuntansi yang profesional dan berkualitas. Pada awalnya, profesi akuntansi di Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas. Namun, seiring berkembangnya ekonomi dan bisnis, pemerintah mulai menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi tertentu yang dapat diakui sebagai akuntan. Perkembangan pendidikan akuntansi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode utama, yaitu yang pertama itu sebelum 1954, siapa saja bisa mengklaim dirinya sebagai akuntan. Yang kedua itu setelah UU nomor 34 1954, hanya lulusan Fakultas Ekonomi yang memiliki jurusan akuntansi yang diakui sebagai akuntan. Yang ketiga itu Pusat Pengembangan Akuntansi didirikan pada tahun 1980 untuk menyamakan standar pendidikan akuntansi di Indonesia. Yang keempat itu ujian sertifikasi akuntan publik diperkenalkan untuk meningkatkan profesionalisme akuntan. Kesimpulannya adalah, sejarah perkembangan akuntansi menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan telah ada sejak peradaban kuno dan terus berkembang hingga menjadi standar global yang kompleks. Pengaruh peradaban Islam dan Eropa sangat besar dalam membentuk akuntansi modern. Di Indonesia, akuntansi berkembang dari sistem Belanda, mengalami dualisme dengan sistem Amerika, dan kini telah beradaptasi dengan standar internasional atau IFRS. Akuntansi terus berkembang mengikuti perubahan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan bisnis global.